Siang pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Selamat Haryanto. Kali ini saya akan menyampaikan berita terkini dari media Detik Nusantara News buat Anda semua. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak berita yang kami sajikan berikut ini. Pengadilan Negeri Pontianak kembali menggelar sidang kasus pemutusan kerjasama sepihak terhadap Sutekno, yang merupakan seorang mandor yang telah bekerja sama dengan CV Cahaya Pangan selama 11 tahun. Sutekno yang mempekerjakan 7 orang buruh mengalami pemutusan kerjasama secara tiba-tiba oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas. Sidang ini berlangsung pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 siang. Pada sidang tersebut, yang mana pihak penggugat menghadirkan 2 saksi fakta, yakni Suhardi dan Bendi, yang memberikan keterangan mengenai histori atau awal penggugat bekerja sama dengan CV Cahaya Pangan. Ketua Koperasi Jasa Penggerak Pekerja Mustaan menyatakan bahwa kesaksian dari kedua saksi tersebut telah mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Mustaan, kesaksian tersebut mencerminkan kenyataan bahwa para buruh bongkar muat bekerja dalam sistem yang sudah berlangsung turun-temurun, kata Mustaan. Ini saksi Suhardi, ini siapa ini? Sebenarnya Benny sama orang yang sama. Jadi Benny orang yang sama, betul. Saksi tahu dari PT Cahaya Pangan atau tahunya dari Pak Sutikno? Cahaya Pangan, Bu. Begitu ya. Kapan saksi mendengar itu? Udah semenjak demo itu, Bu. Semenjak demo sewa gudang di Singapura. Semenjak demo sewa di Bingung. Ya. Semenjak apa? Semenjak demo sewa gudang Singapura. Oh, dia mau sewa gudang di sana ya? Apakah dalam arti dihitung apa hitungannya per tenaga kerja? Bohongan, Pak. Nah, jadi satu kontainer dibuka itu golongannya berapa begitu ya? Nah, itu. Saya dengar background dari si pihak Depangan, dan tidak menyayankan, hanya pendapatan kurang. Pendapatan kurang. Maksudnya karena apa ya? Pedagang pupuk sepi. Oh, karena lagi sepi gitu. Oh, gitu. Jadi untuk lebih menghemat pengeluaran. Oh, gitu ya. Bukan karena kesalahan yang dibuat oleh pihak Pak Sutikno, bukan. Gitu ya, karena lagi sepi, jadi untuk menghemat pengeluaran itu bukannya nggak pakai jasa dari luar lagi, tapi mengerahkan anak buahnya. Oh, gitu. Nah, Iya, makanya yang ada kan perjanjian lisan. Yang apa? Makanya ini kan saya tahu apa ini kan kebetulan penasihat hukum penggugat itu kan apa menunjukkan tipe 16. Ekspedisi milik siapa Pak? Perusahaan ekspedisi kota ini, Pak. MKL, Pak. Pak, ini ditanya Pak penasihat hukum mengatakan Sutikno yang benar yang mana? Ini ya. Jadi begini, ini yang mulia, saksi kita ini dia bukan pelaku dalam konteks. Makanya saya tanya kan? Ya, maka saya jelaskan dulu ya bahwa di dalam angkutan itu tidak kita perlu tahu apakah berasal dari Surabaya, dari Cirebon, dari itu bukan persoalan. Persoalannya barang sudah sampai ke pelabuhan, oke? Ini saudara ingat dulu, saudara sampai ke pelabuhan, ya kan, kemudian diturunkan, ya kan, diturunkan, kemudian untuk dibawa ke gudang itu kan barang-barang naik ada stok, betul? Nah, kemudian dibawa ke gudang si pemilik barang, betul? Nah, Sutikno kerjanya di mana? Muat dari itu dikemas kapal turun kapal, nanti ke truk di jalan diikuti serta anak buah. Nah, jadi barang dari pelabuhan naik ke atas truk, oke? Ya, dan itu udah masuk dikemas, ya kan? Naik ke truk, kemudian truk jalan dibawa di depan gudang, gitu. Itu tugas Sutikno. Yang lain tidak ada. Nah, Ini buka, Pak. Buka nanti dari truk ke gudang. dia bukan ini ada gudang kan, masuk dalam gudang. Itu ya. Tugasnya hanya di pelabuhan, dibawa dengan truk, ya kan? Masuk ke
dibawa ke gudang yang bersangkutan kan pemiliknya tadi, kemudian turun dimasukkan gudang. Betul. Jadi ada dua ada ya, naik ke dalam truk di pelabuhan, berjalan, turun di depan gudang, ya kan, kemudian baru masuk ke gudang gitu. Tadi itu sangat bagus terlihat ya kan, apa yang disampaikan oleh saksi kepada Pak Hakim dan serta para pengacara, itulah kenyataannya sebenarnya. Realita sebenarnya bahwa ini kan buruh toke ya kan, yang mana ini pekerjaan turun-temurun dari orang tua sampai ke anak dan seterusnya. Nah begitu, karena dari anggota saya ini, anggota KJBPRD Pak Sutikno ini diberhentikan secara sepihak oleh pihak pengusaha. Nah ini tidak boleh terjadi karena ini kearifan lokal. Nah selama dari tahun 60-an itu pekerja pelabuhan itu namanya buruh toke, yang mana toke itu dari kecil pekerjaannya begitu sampai besar tetap ditangani oleh menunjuk, tetapi dia harus menerima pekerjaan itu dari pekerja yang ada di pelabuhan. Yang dikeluarkan satu mandor, yaitu Pak Mandornya Pak Sutikno ini, dengan mempunyai beberapa puluh anggota pekerja. Nah ini kan sangat miris sekali, main memberhentikan dari pihak Cahaya Pangan ya. Cahaya Pangan ini sebelah pihak tanpa melakukan kesalahan apa yang dilakukan oleh dari pihak Pak Sutikno dan buruh-buruh kita. Main berhenti aja begitu. Nah ini kan nggak boleh. Di dalam demokrasi ini nggak boleh seperti itu. Harus ada yang namanya musyawarah dan mufakat. Ya ini sudah cukup langsung ya. Ini sudah cukup lama bergulir dan hari ini agenda kita adalah menghadirkan saksi. Jadi kita sebagai posisi sebagai penggugat, Pak Sutikno sebagai penggugat tadi menggugat Cahaya Pangan ya kan, giliran kita untuk menghadirkan saksi. Ya kan, 2 orang saksi dan semua saksi sudah keluar semua. Saksi itu bukan saksi abal-abal yang kita hadirkan, betul-betul saksi yang memang memahami dan bahkan mereka sebagai pelaku dan tahu persis dengan siapa tergugat, siapa penggugatnya, ya kan. Dan ini suatu hal yang sangat bagus sekali. Saya yakin bahwa majelis hakim akan merekam itu semua, memahami itu semua, jalan ceritanya seperti apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dan sebagainya. Nah memang di dalam perburuhan di pelabuhan itu dan mandor di pelabuhan dan sebagainya sama dengan pihak pemberi kerja itu tidak pernah tertulis. Belum ada satupun sejarahnya kerjasama dengan mandor dengan pihak perusahaan itu sifatnya tertulis. Tidak, semuanya dari tahun ke tahun dan turun menurun itu semuanya bersifat tidak tertulis dan itu diakui semuanya. Dan memang dalam pasal 1320 itu tidak ada satupun dan KUHP menyatakan bahwa perjanjian itu harus tertulis, tidak ada. Jadi semuanya itu harus bisa saja tertulis, bisa saja tidak tertulis. Dan saat sekarang ini di pelabuhan tidak pernah adanya namanya yang tertulis, semuanya tidak tertulis tetapi disepakati dan ini berlangsung sudah lama dan itu sudah berlangsung selama 11 tahun. Bayangkan kalau 11 tahun itu sudah berlangsung berarti apa? Pemberi kerja dan bekerja samanya sudah berjalan dengan baik. Nah oleh sebab itu tidak ada sejarah lagi yang mengatakan bahwa tidak ada kerjasama di situ. Jadi semuanya sudah on the track, semua sudah berjalan dengan baik dan kita yakin bahwa majelis hakim akan bisa konsisten ini dan akan berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan secara bukti secara yuridis maupun fakta-fakta faktual di lapangan menyatakan begitu konkret yang bahwa kerjasama itu sudah berjalan dengan baik. Jadi saya yakin bahwa gugatan kami akan diterima oleh majelis hakim. Demikian berita yang dapat kami sajikan buat Anda semua dan kami ucapkan terima kasih.